Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata kuliah Psikologi Agama. Kali ini kita melanjutkan materi kita yang akan membahas tentang kematangan beragama dari Gordon Allport. Namun sebelum kita memulai materinya, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Baik, Gordon Allport adalah seorang ahli psikologi, profesor psikologi dari Amerika, yang beliau ini terkenal sebagai penggagas tentang teori kepribadian yang modern. Tapi di sini kita tidak akan membahas teori kepribadian secara detail, tapi kita hanya fokus ke profil atau kepribadian yang matang dalam beragama, atau sering disebut juga religious maturity. Baik, asumsi dasar dari pandangan-pandangan Gordon Allport ini secara umum ada dua, itu manusia itu unik dan berorientasi pada masa depan. Jadi manusia itu memang memiliki banyak persamaan satu sama lain, tapi juga pasti ada perbedaan. Bahkan anak yang kembar identik pun memiliki perbedaan. Dalam hal ini utamanya kepribadiannya, sifat-sifatnya, dan sebagainya. Paling tidak dari secara fisik sidik jari mereka pun berbeda. Nah, karena itu Allport mengkritik beberapa tokoh psikologi yang sebelum-sebelumnya seperti Sigmund Freud yang mengatakan bahwa manusia itu melakukan sesuatu itu karena masa lalu dia, karena alam bawah sadar yang terendap di dalam jiwanya. Kata Allport, enggak gitu juga. Meskipun dia punya masa lalu seperti itu, dia nggak harus menuruti hawa nafsunya. Dia punya keunikan tersendiri. Dia punya kemampuan untuk apa namanya, memilih seperti itu. Kemudian manusia itu umumnya memiliki orientasi masa depan, yaitu apa yang dilakukan manusia saat ini adalah untuk mencapai cita-citanya atau keinginannya di masa depan. Nah, ini bisa dimaklumi karena Gordon Allport sendiri dari Amerika. Kalau kita ingat materi sebelumnya tentang William James yang menyatakan bahwa di Amerika itu ya pada umumnya menganut pragmatisme. Orang itu melakukan sesuatu ya tujuannya apa? Tujuannya itu ya fokusnya ke situ, melakukan apapun untuk mencapai apa yang dia inginkan, kayak gitu. Dan orientasi masa depan itu tentu saja lawannya adalah orientasi masa lalu. Artinya orang pun memiliki ada orang yang berpendapat dia itu orientasinya masa lalu. Dalam Islam sendiri misalnya, kalau yang saya pelajari gitu, banyak juga anjuran-anjuran untuk berorientasi di masa lalu, artinya untuk tidak banyak berangan-angan di masa depan. Kita sering mendengar nasihat bahwa kita harus banyak-banyak muhasabah, tafakur, introspeksi diri. Itu kan orientasi masa lalu, di mana kita merenungi apa yang sudah kita lakukan di masa lalu itu, kemudian kita perbaiki di masa ini. Itu orientasi masa lalu. Dan juga kita sering dinasihati supaya tidak panjang angan-angan, atau istilahnya tulul amal gitu ya. Yaitu kita jangan sampai berangan-angan kosong, mimpi-mimpi yang mungkin kadang tidak realistis seperti itu. Itu di Islam itu dilarang seperti itu. Nah, mungkin inilah yang membuat orang-orang Amerika itu bisa lebih maju secara dunia gitu ya, secara dunia, karena mereka bisa mencapai cita-cita mereka, apa yang mereka inginkan di masa depan. Sedangkan umat Islam lebih sering terjebak pada romantisme masa lalu, sering mengingat-ingat indahnya Islam zaman Nabi, zaman sahabat, zaman
khilafah seperti itu, sehingga orientasinya hanya terjebak pada masa lalu. Nah, kepribadian yang sehat dan matang secara umum, secara psikologis, yang pertama adalah sadar dan tahu diri. Orang kalau sudah tahu kapasitas diri dia, saya ini siapa, bisa apa, punya apa, itu akan menentukan apa yang harus dia sikapi, gitu. Orang yang mungkin nggak punya atau nggak bisa nyetir mobil, kok tiba-tiba nekat nyetir mobil, yaitu orang yang tidak tahu diri. Simpelnya seperti itu. Tapi kalau ada orang kok bisa nyetir mobil, tapi kalau disuruh nyetir mobil dia tidak mau, nah itu juga termasuk tidak tahu diri juga. Kalian misalnya cowok-cowok misalnya bisa ngimami, bisa membaca Quran dengan fasih, disuruh ngimami tapi nggak mau pura-pura tawadhu atau apa, itu juga tidak tahu diri gitu ya, tidak tahu diri. Nah, untuk versi Gordon Allport ya, harusnya kita sebagai manusia kalau kita merasa bisa, kita berkompeten, ya kita harusnya berani gitu, berani, jangan sampai peran itu diambil oleh orang yang tidak kompeten sementara kita sendiri kompeten. Jadi harus sadar dan tahu diri. Kalian sebagai mahasiswa ya harus sadar dan tahu diri tugas kalian itu apa di sini saat ini. Terus kalian ya belajar, kuliah, ngaji dan sebagainya. Yaitu kalau kalian tidak melaksanakan tugas itu dengan baik, ya kalian tidak sadar dan tidak tahu diri. Berikutnya adalah empatik. Empatik sudah kita singgung di pertemuan sebelumnya, yaitu merasakan apa yang orang lain rasakan. Kalau kita belum seperti itu, ya kita belum matang. Anak kecil itu belum bisa merasakan empati. Apa yang dia inginkan itu kadang merugikan orang lain, nggak mau tahu biasanya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian tanggung jawab itu ketika dia diberi amanah, diberi tugas, diberi kerjaan, dia melaksanakannya dengan baik. Mungkin dia akan mengalami masa-masa di mana dia sedang malas, sedang pokoknya sedang tidak semangat. Nah, itu dia tetap ingat bahwa tanggung jawab dia itu apa, ya dia harus melaksanakan itu dengan tanggung jawab. Kemudian motivatif. Motivatif ini yang mungkin agak susah, karena motivatif ini maksudnya adalah dia bisa memotivasi diri dia sendiri dan juga bisa memotivasi orang lain. Ketika kalian sedang dalam kondisi down, dalam kondisi yang lemah, tapi kalian harus melakukan ini, harus melakukan itu. Kalian sedang di kamar, di kos, sedang mager, tapi kerjaan tugas kalian banyak. Kalau kalian belum bisa memotivasi diri kalian sendiri, ya berarti kalian belum matang. Kalian belum matang. Kalian punya kewajiban sholat, kalian malam-malam belum sholat isya, tapi udah ngantuk, pengen tidur gitu. Kemudian kalian menuruti hawa nafsu kalian buat tidur, nah itu kalian nggak bisa memotivasi diri kalian buat sholat, kalian belum matang. Nah, kemudian selain memotivasi diri sendiri juga memotivasi orang lain. Nah, kalian misalnya yang satu kos sekamar berdua gitu ya, mungkin teman kalian yang sekos itu kadang sedang galau, sedang sedih, tapi kalian tahu bahwa dia tugasnya banyak, skripsinya belum selesai. Nah, kalian harusnya hadir sebagai sosok yang dibutuhkan oleh teman kalian itu untuk memotivasi dia. Dan tanpa perlu diminta, kalian sadar bahwa saya harus hadir, saya harus membantu dia dan seterusnya. Kalau kalian biarkan saja, membiarkan temannya itu terlena seperti itu, ya nanti ya meskipun teman kalian rugi, itu juga menunjukkan bahwa kalian belum matang dalam menjadi orang manusia gitu, membiarkan orang lain sedih sampai tidak melaksanakan tugas-tugasnya. Nah, itu
ciri-ciri kepribadian yang sehat dan matang secara umum seperti itu. Nah, kemudian orientasi religius. Orientasi religius itu pada umumnya ada dua, intrinsik dan ekstrinsik. Yang pertama intrinsik, yaitu ada orang yang beribadah itu atau beragama itu memang murni untuk mencari ridho Allah gitu loh. Dia tidak peduli omongan orang lain. Kalian misalnya yang cewek-cewek datang ke kampus pakai gamis muslimah, jilbab lebar, kaos kaki dan sebagainya. Kalian nggak peduli nanti dicaci-caci orang, wah teroris, wah apa ini, wah bunyai atau apa. Nggak peduli karena melakukan itu bukan untuk penilaian manusia, karena melakukan itu murni untuk mendapatkan ridho Allah, untuk mengamalkan sunnah Nabi dan seterusnya. Nah itu adalah orientasi religius yang intrinsik. Nah, orang-orang yang seperti ini dia tidak lagi urusannya duniawi, sudah fokus ke ke Allah, ke akhirat seperti itu. Sedangkan sebaliknya ekstrinsik itu ya dia melakukan amal ibadah itu atau beragama itu karena motif sosial, supaya dilihat orang, supaya diakui oleh orang. Ada orang yang karena mau nyalon menjadi pejabat, menjadi bupati, gubernur, presiden, lalu naik haji. Nah, biar namanya ada hajinya, foto pakai peci biar terkenal Islami. Nah, itu orientasinya bisa ekstrinsik itu seperti itu karena dia melakukan amal itu untuk mendapatkan simpati dari masyarakat. Nah, seperti itu orang kalau seperti yang ekstrinsik ini ya kalau dia sedang sendirian nggak ada orang nggak ada siapa-siapa ya dia bakal ketahuan aslinya seperti itu. Ada sebuah pepatah itu mengatakan seperti ini. Ridallah ghayatun la tutsrab wa ridon nas ghayatun la yudrab. Mendapatkan ridho Allah adalah cita-cita atau tujuan yang tidak boleh ditinggalkan. Sedangkan mencari ridho manusia atau menyenangkan semua manusia itu adalah cita-cita yang tidak mungkin tercapai. Kita nggak mungkin bisa menyenangkan semua orang. Pasti ada satu dua yang nggak suka atau haters seperti itu. Bahkan selevel Nabi saja banyak yang membenci beliau. Apalagi manusia biasa seperti kita, pasti ada yang nggak suka. Maka dari itu ketika kita beragama, ya nggak usah pedulikan orang-orang yang syirik, yang ingin menjatuhkan kita seperti itu. Nah itu orientasi religius. Nah kemudian langsung ke fokus materi dari Gordon Allport tentang kematangan, ciri-ciri kematangan beragama. Yang pertama, well differentiated dan self-critical. Well differentiated dan self-critical ini akan dibahas secara detail di slide berikutnya. Kita skip dulu. Yang kedua ke motivational force. Dia memiliki gaya, memiliki dorongan motivasi. Ketika kita sedang males-malesan untuk beribadah gitu ya. Nah, itu motivational force ini dibutuhkan. Kalian ketika puasa misalnya, puasa kan ya termasuk ibadah yang melelahkan juga, menahan lapar dan sebagainya. Nah, itu orang berani atau siap melakukan puasa, tentu motivasinya ada banyak ya, ada macam-macam. Ada yang murni memang ikhlas lillahi ta'ala, ada yang tujuannya untuk supaya sehat, supaya mengurangi porsi makan biar sehat. Ada yang tujuannya untuk diet biar langsing. Gitu. Ada yang tujuannya untuk berhemat supaya nggak boros. Itu semua meskipun ya memang paling baik itu memang lillahi ta'ala ya. Tapi meskipun itu motivasi-motivasi yang artifisial tadi itu dipakai, asalkan itu bisa mendorong kalian untuk melakukan puasa, ya itu nggak apa-apa, itu termasuk kematangan beragama juga. Yang nggak matang itu kalau dia nggak punya dorongan apapun, motivasi apapun untuk melakukan amal ibadah itu, nggak ada keinginan apapun untuk sholat, untuk puasa dan sebagainya, itu nggak matang berarti. Ini yang terjadi kalau misalnya kalian ya meninggalkan sholat 5 waktu, meninggalkan puasa Ramadan, entah karena alasan apapun, kecuali yang memang uzur yang syar'i, yang cewek misalnya, yang halangan atau yang sedang musafir gitu ya.
Tapi pada umumnya kalau nggak ada uzur syar'i seperti itu, kok kalian meninggalkan sholat 5 waktu atau meninggalkan puasa Ramadan dan ibadah-ibadah wajib yang lain, itu berarti kalian nggak punya motivational force, itu tidak matang. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah moral konsistensi. Dia memiliki keistiqomahan untuk beragama, untuk mengamalkan ajaran agamanya, baik ketika dia dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Baik dia dalam keadaan di tempat keramaian maupun sendirian. Kan banyak orang yang tidak konsisten itu, ketika lagi sedih, lagi terpuruk, dia ingat Allah. Tapi ketika lagi senang, lagi bahagia, dia lupa sama Allah. Dia kemudian berhura-hura, berpesta pora, foya-foya dan sebagainya. Tapi kalau lagi rugi, lagi apa, kemudian tiba-tiba dia berjubah, berpeci, tersangka korupsi, biasanya seperti itu. Dia juga bisa konsisten ketika dilihat orang, dia menampakkan kebaikan, ya ketika nggak ada orang pun seharusnya dia juga tetap melakukan kebaikan. Kalian yang mungkin kalau di depan pacar kalian kelihatan soleh, soleha, tapi ketika di kamar kalian ketahuan aslinya seperti itu. Ketika sendirian ketahuan aslinya dan macam-macam semacam itu. Kalau belum istiqomah, belum konsisten dalam bermoral, yaitu belum matang. Kemudian comprehensiveness itu dia bisa melihat segala sesuatu itu dengan utuh, dengan menyeluruh. Ini larinya nanti adalah ke toleransi. Orang kalau bisa melihat segala sesuatu secara utuh, secara komprehensif, dia akan menjadi orang yang toleran. Sebaliknya, kalau orang belum bisa melihat sesuatu secara utuh, secara komprehensif, dia melihatnya itu cuma secara parsial, hanya dengan sebelah mata, ya dia akan menjadi orang yang fanatik nanti, yang tidak toleran. Ada pepatah itu mengatakan, idza kasura ilmuhu qalla ingkaru wa idza qalla ilmuhu kasura ingkaru. Orang yang ilmunya banyak itu akan sedikit protes, sedikit ingkar, sedikit bikin ribut. Sedangkan orang yang ilmunya sedikit, dia akan banyak ingkar, banyak ribut, banyak memprotes, ini nggak boleh, itu nggak boleh, dan sebagainya. Nah, itulah enaknya orang yang sudah berilmu, dia akan lebih toleran. Oh, ternyata kalau menurut mazhab ini boleh, menurut mazhab yang lain tidak boleh, dan sebagainya. Termasuk juga dengan umat yang berbeda agama. Oh, menurut keyakinanku ini boleh, menurut keyakinan yang lain nggak boleh. Nah, itu dia bisa melihatnya secara utuh. Seperti itu. Nah, kemudian ciri kemampuan beragama yang berikutnya adalah integral. Jadi integral ini ketika dia bisa beragama, beribadah, itu seimbang, ya, tidak hanya mementingkan akhirat tapi juga dunianya juga baik. Tidak hanya masalah ibadah jasmani saja, tapi ibadah rohaninya juga baik. Nah, ini menarik karena kalau kalian kira orang yang matang beragama itu yang fokus akhirat, dunianya ditinggalkan, enggak, ternyata enggak. Kata Quran Al-Fatihah, harusnya dia bisa seimbang. Dia ya beribadah, ya bekerja, ya bersosialisasi, bermasyarakat, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan dia juga ibadahnya enggak hanya ibadah yang jasmani fisik, hanya sholat, puasa, enggak, tapi juga ibadah-ibadah batin. Dia enggak pendendam, dia memaafkan, dia pokoknya ibadah-ibadah yang sifatnya batin itu dia juga melaksanakannya dengan baik, dengan konsisten. Kemudian berikutnya adalah heuristik. Heuristik ini dia merasa apa ya? Mungkin bahasa mudanya tawaduk mungkin ya. Jadi ketika dia selalu merasa lebih kurang, merasa orang tidak merasa lebih baik, tidak merasa paling suci. Kalau dia melihat orang lain itu dia bisa positive thinking, bisa husnuzon, tawaduknya muncul. Seperti kata Imam Ghazali gitu ya. Imam Ghazali ketika melihat anak kecil, Imam Ghazali langsung sedih. Oh, anak kecil itu masih kecil, dia belum banyak dosa. Aku sudah tua, banyak dosa. Sedangkan kalau melihat orang tua, Imam Ghazali berpikir, oh orang itu sudah tua, pasti amal ibadahnya sudah banyak. Sedangkan aku belum tua, tapi amal ibadahku masih sedikit gitu. Melihat orang yang alim gitu, dia berpikir, wah orang itu
alim pasti dia ilmunya banyak, diajarkan untuk kemaslahatan. Tapi melihat orang bodoh juga dia, Imam Ghazali juga muncul tawaduknya, oh dia orang bodoh yang kalau dia melakukan kesalahan tidak dihisap karena dia tidak tahu. Pokoknya melihat orang lain itu bawaannya itu nggak ada perasaan lebih baik, lebih suci seperti itu. Dia selalu merasa merasa kurang amalnya, ilmunya dan sebagainya dan sebagainya. Dia sudah bisa melihat segala sesuatu secara spiritual, enggak hanya secara dohirnya saja. Nah, berikutnya pendalaman dari well differentiated dan self critical tadi. Yang pertama adalah taat. Ya, ini umum orang yang beragama itu ya harusnya taat kepada Tuhan, taat kepada ajaran agamanya. Nggak bisa orang mengaku matang beragama tapi dia sendiri nggak mengamalkan ajaran-ajaran agamanya. Nah, itu jelas itu tidak taat. Kemudian observatif. Observatif ini ya dia melihat ajaran-ajaran agama itu dia diniati senantiasa belajar. Nggak ada pernah ada perasaan dia ilmunya sudah cukup dan sebagainya. Dan ketika dia sedang apa misalnya diajarkan atau mendapatkan ajaran apa dari gurunya, yaitu dia tidak hanya memaknainya secara tekstual, tapi dia juga dalami ini dalilnya apa. Karena kalau kalian misalnya kan disuruh taat sama orang tua, patuh sama orang tua, itu akan beda rasanya dengan kalian menaati orang tua selain karena perintah orang tua juga karena tahu dalil-dalilnya. Oh, ternyata menaati orang tua itu memang ada perintahnya di Al-Qur'an, di hadis dan sebagainya. Nah, itu observatif. Kemudian kritis. Kritis itu ya tidak menelan mentah-mentah apa yang mungkin diajarkan, difatwakan kepada orang itu. Kalau kalian misalnya pernah difatwa apa sama guru kalian atau sama mendengar pengajian ustadz siapa yang menurut kalian, loh kok kayak gini, kok kayaknya berbeda dengan apa yang saya yakini, kok tidak sesuai hati nuraniku, kan kritisi itu, jangan terlalu mentang-mentang itu guru kalian karena selalu takdim samina wa ta'na. Nah itu kata Gordon Alpert nggak matang seperti itu, kita harusnya kritis, bener nggak kayak gini, kok ini sepertinya aneh dan sebagainya, saya harus mencari tahu. Nah, seperti itu. Kemudian reflektif itu ya ibarat cermin gitu ya, kalian bisa atau siap untuk dikoreksi, siap untuk diperbaiki, menerima saran, menerima kritik. Orang yang belum matang beragama, mungkin dia akan merasa, oh dia sudah benar, kamu siapa menasihati saya? Padahal ada pepatah mengatakan, unzur maqal wala tangzur manqal. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Jadi kalau kita mendapatkan nasihat meskipun dari anak kecil, kalau itu benar, baik, ya kita terima. Sebaliknya, saran dari orang tua, kalau itu jelek ya jangan diterima. Kemudian berikutnya tidak dogmatis, tidak dogmatis, tidak terlalu berfokus pada dogma. Nah ini menarik. Kalau kita melihat dulu para wali songo gitu ya, yang berdakwah di Nusantara, itu mereka tidak dogmatis ketika mereka mengajarkan ajaran agama itu ya tidak sedikit-sedikit qala ta'ala, qala sallallahu alaihi wasallam, tidak. Mereka kadang pakai lagu-lagu, pakai syair-syair, sehingga kita hampir jarang mendapati kitab-kitab karangan Imam Wali Songo yang isinya dalil-dalil. Kebanyakan isinya syair-syair, puisi atau apa, cerita, kisah-kisah. Itu adalah ajaran yang tidak dogmatis. Para wali songo itu bisa menerjemahkan ajaran agama dengan kultural dan itu lebih diterima. Bayangkan ketika kalian misalnya berdakwah kepada orang kafir gitu ya, kalian bawain pakai ayat Quran, pakai hadis, ya pasti nggak masuk seperti itu, nggak masuk. Dan juga ketika kalian berdakwah kepada orang umum pun ya, orang awam gitu, ya nggak bisa juga kalian cekoi dengan ayat Quran dan hadis, pasti dengan hikmah-hikmah tertentu, dengan contoh-contoh yang baik. Nah itu maksudnya tidak dogmatis. Kemudian tidak fanatik. Tidak fanatik ya, kita mungkin sebagai umat Islam mungkin ada yang ikut ormas-ormas tertentu, mazhab-mazhab tertentu, ya itu bagus karena itu
cara kita belajar seperti itu supaya ada komunitasnya, ada yang membimbing kita. Tapi meskipun kita ikut mazhab tertentu, ikut misalnya ikut NU atau Muhammadiyah, ya sebagai pribadi beragama yang matang, jangan sampai itu membuat kita fanatik, merasa paling benar ini satu-satunya jalan yang menuju surga. Nah, itu namanya fanatik, itu tidak dewasa, tidak matang. Kalau orang sudah matang, dia akan lebih inklusif, ya, lebih terbuka sehingga apa yang dia lakukan itu, apa yang dia katakan itu tidak menyakiti hati orang lain hanya karena masalah-masalah perbedaan. Nah, mungkin seperti itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.